Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Raja Novi Ariska SPD MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi Universitas Samudra Langsa. Perkenalkan, nama saya Tisa Sarlina Melati Siombing dengan NIM 240402066 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Samudra Langsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai metamorfosis kupu-kupu untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran biologi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu metamorfosis? Metamorfosis itu apa ya? Nah, jadi teman-teman, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel, atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara radikal berbeda. Nah, pada hewan kupu-kupu, metamorfosis dimulai dari bertelur menjadi ulat, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu. Kalian tahu nggak sih, metamorfosis itu juga ada yang sempurna dan tidak sempurna loh. Metamorfosis sempurna yaitu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Lalu mengalami fase pupa atau kepompong, contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna yaitu mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya, tidak mengalami fase pupa atau kepompong, contohnya belalang dan juga kecoa. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Nah, yang pertama itu dari telur. Jadi teman-teman, kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Nah, lalu larva akan berjalan ke pinggir daun tumbuhan inang dan memulai memakannya. Nah, yang kedua larva atau ulat. Jadi, setelah telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan, sebagian larva itu mengkonsumsi cangkang telur yang kosong sebagai makanan pertamanya. Kulit luar dari larva tidak merenggang mengikuti pertumbuhannya, tetapi ketika menjadi sangat ketat, larva akan berganti kulit. Nah, jumlah pergantian kulit selama hidup larva itu umumnya 4-6 kali, dan periode antara pergantian kulit atau molting disebut instar. Larva kupu-kupu itu bervariasi dalam bentuk, tetapi pada sebagian besar berbentuk silindres dan terkadang mempunyai rambut, duri, tubercle, atau filamen. Ketika larva mencapai pertumbuhan maksimal, larva akan berhenti makan, berjalan mencari tempat berlindung terdekat. Mereka melekatkan diri pada ranting atau daun dengan anyaman benang. Larva telah memasuki fase prepupa dan melepaskan kulit terakhir kalinya untuk membentuk kepompong. Nah, yang ketiga, pupa atau kepompong. Jadi, setelah cukup mendapatkan makanan ulat, berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi, fase pupa kalau dilihat dari luar seperti periode istirahat. Pembentukan kupu-kupu di dalam pupa biasanya berlangsung selama 7-20 hari tergantung spesiesnya. Nah, yang keempat, kupu-kupu. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat menggantung ke bawah dan mengembang secara normal. Segera setelah sayap mengering, mengembang dan kuat, sayap akan membuka dan menutup beberapa kali dan percobaan terbang. Maka kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, metamorfosis kupu-kupu adalah proses yang menarik dan kompleks yang terdiri dari 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan kupu-kupu dewasa. Setiap tahap memiliki ciri khas dan fungsi yang berbeda, di mana perubahan fisik yang dramatis terjadi dan perilaku kupu-kupu juga bertransformasi sesuai dengan kebutuhan hidupnya.
Lingkungan memiliki peran penting dalam keberhasilan metamorfosis ini, termasuk ketersediaan makanan dan tempat yang aman untuk berkembang biak. Proses metamorfosis kupu-kupu sering dianggap sebagai simbol perubahan dan transformasi, memberikan inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga habitat kupu-kupu agar proses ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga mendukung ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.